Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Damayanti dari kelas 4D Perikanan Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta dengan nomor NIM 18410144 dalam memenuhi ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Humas Pemasaran, dosen pengajar Ibu Maya Puspita Dewi. Saya ingin mempresentasikan video mengenai laporan yang telah saya buat, yaitu analisis perusahaan Pertamina Indonesia dalam mengatasi kondisi krisis pandemi COVID-19. Mengenai analisis perusahaan Pertamina Indonesia dalam mengatasi kondisi krisis pandemi COVID-19 pada saat ini, karena Indonesia pada saat ini sedang mengalami yang namanya penyebaran virus corona atau COVID-19. Yang virus ini berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Penyebaran virus ini telah masuk ke negeri kita, yaitu Indonesia, pada bulan Maret lalu. Menyikapi kasus ini, berbagai kebijakan mulai muncul oleh pemerintah, mulai dari penerapan work from home, social distancing, sampai dengan physical distancing, sampai diberlakukannya pembatas sosial berskala besar atau PSBB. Nah, tentunya ini akan menimbulkan dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Dari penyebaran virus corona terjadi di berbagai bidang. Yang paling besarnya yaitu bidang ekonomi atau industri. Nah, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan karena berkurangnya pendapatan sehingga tidak mampu membayar para pekerjanya, sehingga gelombang PHK tidak bisa dihindarkan. Akibatnya banyak orang yang kesulitan mencari kerja dan banyak juga yang dipecat-pecatkan atau dicutikan. Nah, yang dimana para perusahaan dan semua bidang industri perekonomian harus memutar otak agar tetap beroperasi dan tidak gulung tikar. Sebagai contohnya PT Pertamina yang saya akan analisis, di mana PT Pertamina juga merasakan dampak yang cukup besar karena pandemik ini. Dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perusahaan Pertamina tetap bisa beroperasi dan bangkit dari krisis pandemik ini. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai perusahaan Pertamina, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat atau profil perusahaannya terlebih dahulu. Pada tahun 1950-an, pertama kalinya didirikan perusahaan Pertamina. Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Angkatan Darat yang kemudian mendirikan PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara untuk mengelola loading minyak di wilayah Sumatera. Dan pada 10 Desember 1957, perusahaan tersebut berubah nama dari PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional atau disingkat Permina. Dan kemudian pemerintah PN Permina bergabung dengan PN Pertamin menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Pertamina pada tanggal 20 Agustus 1608. Lalu melalui UU nomor 22 tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggara Public Service Obligation atau PSO dilakukan melalui kegiatan usaha. Dan berdasarkan PP nomor 31 tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara berubah nama menjadi PT Pertamina Persero yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga hilir yang perusahaan itu sampai berdiri sejak sekarang, yaitu Pertamina. Kondisi PT Pertamina sebelum adanya krisis pandemi COVID-19 atau sebelumnya masuk virus corona ke Indonesia memuat banyak pujian. Terlebih lagi saat Pertamina meluncurkan aplikasi My Pertamina yang membuat pendapatan Pertamina melonjak naik. Itu kondisinya. Nah, yang pertama ini produk bahan bakar minyak. Produk bahan bakar minyak ini ada Pertamax Turbo, Pertamina Meditran SX Bio, Pertamax Plus, Pertalite, Pertamina Dex, Dexlite. Ada produk gas. Produk gas ini ada LPG, bahan bakar gas atau BBG, ada V-gas, ada LPG, dan CNG. Lalu yang pelumnas itu ada Fastron. Fastron ini adalah minyak pelumnas mesin kendaraan dan bahan dasar semi sekstensi. Lalu ada Prima, ada Mastran Super, ada Pertamina Enduro. Dan pendapatan Pertamina sebelum adanya pandemi ini pastinya berbeda saat sebelum dan sesudah. Jika sebelum pendapatannya yaitu saat 2017 pendapatan Pertamina mencapai 37,71 miliar US dollar dan 2018 yang mengalami kenaikan yaitu ada 57,93 miliar US dollar.
Itu pendapatannya. Untuk labanya sendiri saat 2018 36,14 triliun rupiah, dan untuk asetnya saat tahun 2018 juga yaitu mengalami kenaikan, yaitu ada 920,57 triliun rupiah. Untuk sumber daya manusianya pastinya mengenai dampak ya oleh adanya pandemik ini. Nah, untuk sumber daya manusia sebelum adanya pandemik ini, karyawan di PT Pertamina yaitu bersekitar 600 pegawai yang biasanya promosinya itu adalah promosi Hari Pahlawan di tiap tahunnya. Dan saat 2019 Pertamina Siaga itu adalah program promo saat bulan puasa, dan ada promo Brigas atau promo Brigas memperingati Hari Kartini pada 2019. Jadi promo ini dilakukan untuk para perempuan-perempuan Kartini yang umumnya masak di dapur menggunakan gas. Dan ada juga Pertamax Berkah 2020. Ini juga program promosi Ramadan. Dan ada Berbagi Berkah My Pertamina 2020, yaitu kondisi Pertamina setelah adanya pandemik sejak bulan 2020 mengalami penurunan baik di Alfatur, Gosil, dan BBM. Menyikapi penurunan ini, Pertamina telah siaga melakukan berbagai upaya atau antisipasi. Masuk ke produk PT Pertamina saat kondisi sekarang, saat pandemik ini. Meskipun permintaan BBM menurun tajam, saat ini seluruh kegiatan distribusi BBM dan SPBU tetap beroperasi dengan tetap menjalankan HSSE dan protokol pencegahan COVID-19 secara ketat. Pertamina akan terus memantau perkembangan mengingat kebutuhan BBM untuk pengiriman logistik masih berjalan, sehingga energi harus tersedia dengan aman. Jadi semua produk yang ada di Pertamina tetap diadakan walaupun terkena dampak ini, dan tidak ada produk yang dikurangkan atau yang tidak dijual. Jadi semuanya tetap seperti sebelumnya untuk kondisi produk. Dilansir dari laporan berita liputan6.com, PT Pertamina mencatat adanya penurunan pendapatan antara 38-40% dibandingkan di bulan Januari sampai dengan Februari. Dan penurunannya itu yaitu ada Gosil dan Alfatur. Gosil menurun sampai 8% dan Alfatur menurun sampai 45%. Dan untuk BBM sendiri menurun sampai 50% ke atas. Untuk di wilayah-wilayah kota besar, untuk di DKI Jakarta sendiri BBM mengalami penurunan 59%, dan untuk kota Bandung mengalami penurunan 57%, dan untuk Makassar penurunannya yaitu 53%. Secara nasional penurunan permintaan BBM mencapai 50-an ke atas. Di kondisi sekarang, di tengah wabah ini, perlambatan ekonomi mulai terjadi. Beberapa perusahaan di Indonesia banyak yang gulung tikar dan juga terpaksa memutuskan hubungan kerjanya kepada karyawannya. Namun hal tersebut tidak berlaku kepada operator stasiun pengisian bahan bakar Company Owned Company Operator atau SPBU Koko Pertamina. Dilansir dari web Pertamina langsung, dikatakan sebagai anak perusahaan Pertamina yang diamanatkan mengelola SPBU Koko di seluruh Indonesia, tim manajemen PT Pertamina Retail belum berpikir untuk layoff atau PHK kepada karyawan. Semoga tidak terjadi hingga berakhir pandemi COVID-19. Kita perlu mencari cara kreatif supaya pendapatan tetap terjaga, efisiensi dilakukan agar perusahaan mencetak laba tanpa mengurangi pekerjaan. Jelas kata Azwani di web Pertamina langsung. PT Pertamina akan melakukan berbagai upaya agar bisnis tetap berjalan tanpa mengurangi pekerjaannya. Jadi tidak ada PHK pada karyawan atau pencutian selama kondisi pandemik ini. Pertamina telah mengantisipasi upaya adanya pandemik ini dan telah melakukan beberapa strategi, yaitu yang pertama, program layanan Pertamina Delivery Service atau PDS. PT Pertamina mengoptimalkan layanan Pertamina ini, Delivery atau PDS, untuk pembelian produk Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamadex. Dengan adanya layanan ini, masyarakat bisa tetap di rumah, meskipun membutuhkan BBM atau LPG dan Plumnas. Kedua, yaitu memberikan jaminan kesehatan di SPBU BBM yang tetap beroperasi. Selain adanya PDS untuk mengantar ke layanan ke rumah, SPBU BBM tetap beroperasional di tengah pandemi ini. Maka dari itu, Pertamina menerapkan prosedur tambahan, bukan saja untuk mengantisipasi penyebaran virus, namun juga menjaga operator SPBU BBM sebagai garda terdepan SPBU BBM Pertamina. Bagaimanapun, mereka adalah bagian terpenting dari perusahaan Pertamina.
Dan upaya itu yaitu memberikan jaminan kesehatan bagi para petugas SPBU, SPBE, awak, MT, dan petugas lapangan. Pengaturan terhadap volume penjualan. Selain itu, memberikan keyakinan juga kepada konsumen bahwa lokasi Pertamina steril dari virus corona dengan penyemprotan disinfektan pada semua titik. Kedua itu ada strategi promosi PT Pertamina di masa pandemi ini. Tetap adanya promosi ya walaupun di tengah pandemi ini PT Pertamina. Yang pertama itu ada program diskon 25% layanan Pertamina PDS. Saat dioptimalkannya layanan PDS ini, Pertamina langsung membuat promo diskon 25% bagi 1.000 orang pemesan pertama, berlaku mulai 20 April sampai 18 Juni, berguna agar masyarakat tetap bisa di rumah aja nih, tetap mendapatkan diskon. Dan yang kedua itu ada program cashback 50% untuk 10.000 pengemudi angkot. Seperti yang kita tahu, semua aspek industri mengalami penurunan ekonomi. Salah satunya supir angkot juga yang harus tetap beroperasi, harus tetap jalan, nyupir, dan mengangkat penumpang. PT Pertamina akhirnya membuat program cashback 50% untuk 10.000 pengemudi untuk meringankan pengeluaran keuangan dan membeli bahan bakar dengan melakukan transaksi pembelian BBM menggunakan link aja atau aplikasi My Pertamina. Para pengemudi sudah bisa mendapatkan cashback 50% setiap harinya. Dan yang ketiga itu ada cashback 50% untuk ojek online. Jadi selain dengan supir angkot, ojek online juga dapat. Dan program beli brick gas di rumah aja melalui layanan PDS, konsumen dapat membeli brick gas dengan hashtag di rumah aja. Program beli gas di rumah aja dapat potongan harga pembelian refill sebesar 25%. Krisis adalah keadaan gawat dan penting yang berarti perusahaan tersebut berada dalam turning point di mana perusahaan bisa menjadi lebih baik atau lebih buruk. Oleh karena itu, pengelolaan krisis menjadi faktor yang penting agar tidak mengarah pada kondisi yang sulit. Dan ini adalah struktur atau kerangka tahapan manajemen krisis. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tahap prodromal. Pada tahap ini, virus corona telah memasuki berbagai belahan negara, tapi Indonesia belum terjangkit virus ini. Maka dari itu, baru cuma isu-isu doang kalau Indonesia bakal masuk gak ya nih corona. Nah, semua perusahaan pasti sudah mendengar itu dan sudah mulai berpikir untuk mencari cara antisipasi. Maka dari itu, Pertamina mulai menyiapkan strategi apabila virus corona masuk ke Indonesia. Yang kedua itu ada tahap akurat. Pada tahapan ini sebenarnya krisis belum begitu kentara, namun sudah mulai dirasakan oleh beberapa perusahaan. Seperti pemerintah sudah melakukan kebijakan yaitu work from home atau kerja di rumah aja. Dan beberapa perusahaan sudah melakukan penerapan itu. Lalu Pertamina juga melakukan kebijakannya dengan menyuruh karyawannya work from home dan diberikan fasilitas pendukung yang disediakannya, yaitu akses ke semua aplikasi perusahaan menggunakan Virtual Private Network atau VPN dan kolaborasi dengan Microsoft Teams serta fasilitas telekonferensi audio. Tahap kronik yaitu pada tahap ini sudah mulai muncul kebijakan-kebijakan peraturan dari pemerintah seperti kebijakan lockdown di mana para perusahaan akan mempengaruhi aktivitas bisnis seperti supply chain dan juga kegiatan ekspor atau impor. Akan tetapi Pertamina tetap menjalankan proses bisnis yaitu kegiatan di hulu pengelolaan dan hilir migas termasuk penambahan impor minyak mentah maupun produk BBM dan LPG untuk memastikan ketersediaan energi. Antisipasi yang telah dilakukan Pertamina ialah mengadakan talk show sosialisasi pencegahan virus corona. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu memberikan jaminan kesehatan operator SPBU BBM yang tetap beroperasi dan melakukan kebijakan work from home bagi karyawannya yang bisa untuk WFH dengan memberikan fasilitas pendukung dan juga memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa layanan Pertamina steril dari virus karena selalu disemprotkan dispenser pada semua titik layanan. Apa sih yang dilakukan PT Pertamina dalam sosial media marketing? Ya, ini dia. Melalui aplikasi My Pertamina, Pertamina berhasil menstabilkan keadaan Pertamina di kondisi seperti ini, di kondisi pandemik.
Goals atau pesan yang ingin disampaikan Pertamina kepada konsumen dengan aplikasi ini ialah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan transaksi pembayaran non-tunai. Jadi hanya melakukan aplikasi melalui link aja, pembayaran tetap berjalan tanpa harus bersentuhan langsung pada operator SPBU atau kontak langsung menggunakan uang. Jadi tidak ada kontak fisik. Ya, sekian video presentasi analisis PT Pertamina Indonesia dalam mengatasi kondisi krisis pandemi COVID-19. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kata-kata atau kata pengulangan atau kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang baik. Tolong dimohon maafkan sebesar-besarnya. Saya Nova Damayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.